sini menyesuaikan jumlah cahaya yang berasal dari lensa. Kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Rudianti, trainer keterampilan multimedia dalam program Dual Track di SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Pada video ini, saya akan menyajikan video tutorial cara penggunaan kamera DSLR agar menghasilkan gambar dengan kualitas yang baik tanpa perlu proses editing lagi. Selamat menyaksikan. Ini adalah bagian-bagian dari kamera DSLR yang umumnya digunakan. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah mengatur kamera DSLR pada mode manual. Untuk tipe kamera yang saya gunakan, pengaturannya ada di bagian atas. Kita cukup memutar seperti ini hingga huruf M menandakan mode manual, ini berada di garis putih. Kemudian di bagian layar juga muncul huruf M, ini menandakan bahwa pengaturannya sudah berada di mode manual. Selanjutnya, kita akan menyeting bagian picture style. Kita bisa cari di bagian ini. Kita setting menjadi auto karena kita menggunakan mode manual, maka picture style-nya yang kita pilih adalah auto atau standar. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur bagian white balance-nya sama seperti tadi, yang kita pilih adalah auto karena kita menggunakan mode standar. Yang terpenting adalah mengatur bagian segitiga exposure. Segitiga exposure itu adalah istilah yang merujuk pada 3 elemen dasar yang berkaitan dengan pencahayaan yang diterima pada sensor kamera ketika pengambilan gambar. Segitiga exposure sendiri terdiri dari shutter speed, aperture, dan ISO. Aperture digunakan untuk menyesuaikan jumlah cahaya yang berasal dari lensa. Kita bisa melakukan pengaturannya di sini. Nah, yang F ini adalah aperture. Dia mulai dari small untuk kamera yang saya gunakan 5,0 sampai dengan 32. Kemudian selanjutnya untuk untuk shutter speed-nya bisa kita atur di bagian ini. Nah, dia ada yang slow sampai fast, mulai dari ini yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Yang tertingginya sampai dengan 4000. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur bagian ISO-nya. Nah, untuk bagian ISO kita atur di sini ada tulisan ISO-nya. Mulai dari auto sampai dengan 6400. Untuk ISO sendiri beberapa kegunaannya yaitu untuk mengatasi kondisi pencahayaan yang rendah, kemudian untuk meningkatkan kedalaman warna dan mengurangi kebutuhan pencahayaan tambahan atau penggunaan flash. Kita akan mencoba untuk mengambil gambar di tempat yang terang. Di sini kita coba mengatur dulu untuk menghasilkan gambar dengan kualitas yang baik. Yang pertama yang kita atur adalah bagian aperture-nya. Nah, di sini kita gunakan aperture di angka 8. Kemudian kita coba lihat. Kemudian kita atur bagian shutter speed-nya. Di sini kita bisa sesuaikan dengan histogram yang muncul. Oke, kita cek shutter speed-nya. Dia di 1/20. Sepertinya tadi agak terang, kita turunkan sedikit. Oke, kita coba di 1/20. Selanjutnya ISO-nya kita pilih ISO serendah mungkin. Di sini ada ISO dengan yang paling rendah adalah auto, kemudian 100. Kita coba di angka 100. Ternyata gambar yang dihasilkan belum maksimal. Kita coba atur lagi di bagian ISO. Kita naikkan menjadi 200. Kita atur shutter speed-nya untuk menyesuaikan dengan cahaya ruangan. Oke, kita coba mengambil gambar. Setting bagian aperture. Nyalakan histogram dan atur shutter speed hingga histogram seimbang. Gunakan ISO serendah mungkin. Kita akan mencoba untuk mengambil gambar di tempat yang gelap, sama seperti di tempat yang terang. Kita akan mengatur bagian segitiga exposure-nya. Di sini coba kita gunakan
Untuk aperture-nya tetap yang terendah 5,6. Kemudian untuk shutter speed-nya kita gunakan 1/8. Ini untuk menghindari motion blur. Kemudian untuk ISO-nya kita gunakan yang paling tinggi di kamera yang saya gunakan, yaitu 6400. Oke, kita coba ambil gambar. Oke, untuk hasil gambar yang dihasilkan sudah cukup baik menurut saya. Jadi itu tadi pengaturan bagaimana cara menggunakan kamera jika kita berada di tempat yang gelap. Setting bagian aperture serendah mungkin. Turunkan shutter speed. Usahakan tidak menyebabkan motion blur. Naikkan bagian ISO untuk menyeimbangkan pencahayaan. Pada video tutorial ini, saya menggunakan keterampilan fotografi karena ini merupakan keterampilan awal yang menurut saya perlu untuk dikuasai oleh peserta didik saya. Mengingat bahwa produk unggulan kami adalah souvenir seperti pin, mug, kaos, dan sebagainya yang bercorak kearifan lokal Desa Tanjung Aru. Sehingga diperlukan kemampuan dalam bidang fotografi untuk mengambil gambar-gambar dengan kualitas yang baik untuk kemudian dijadikan dan digunakan pada produk unggulan kami. Demikian tutorial cara penggunaan kamera DSLR agar menghasilkan gambar dengan kualitas yang baik. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya dalam program Dual Track Keterampilan Multimedia di SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Dual Track, tetap kuat, pemimpin, pemikir, prestasi.